Oke, sudah. Tahu nggak kenapa sekarang ini aku pengen memulai lagi, nanti kita ramaikan lagi channel ini. Jadi yang paling kenceng bahas Pagani Design. Yang paling kenceng karena channel ini sampai di detik ini udah puluhan banget bahas Pagani Design. Mungkin bisa dihitung ya puluhan lah, hampir 100 merek kita membahas Pagani Design. Nah, kalian bisa tonton di video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas nih. Satu ini adalah Pagani Design yang lumayan langka, cuy. Kenapa bisa aku bilang langka? Nih, jelas kan? Ini kameranya bismillah jelas. Nah, ini. Oke, kelihatan jelas. Silau kalau ke sini. Ini adalah Pagani Design warna rose gold, Daytona rose gold. Ini yang pernah dulu aku bahas, ini sulit banget carinya yang ini ya, yang full rantai ya, karena rantainya doang ini mahal cuy. Rantainya doang kalau beli itu mungkin kisaran 550 sampai 600 ribuan rantainya doang ini. Jadi memang semahal itu dan ini langka banget. Aku baru dapat lagi satu, dapat pun cuman satu ini. Dia warnanya rose gold gitu, bentar. Nah, mungkin agak kelihatan ya. Ini lampunya yang sebelah sini nih. Nah, begini aja. Kelihatan ya rose goldnya. Nah, bagi kalian yang belum tahu Pagani Design, nah, kalian kan pernah nih beberapa kali pengen jam tangan mewah gitu, tapi nggak mau yang KW gitu. Aku pengen nih, punya Rolex gitu. Cuman kalau pakai KW ibaratnya nggak mungkin gitu kelihatan KW-nya gitu. Masa pakai Rolex naiknya bit karbu gitu, atau pakai Rolex naiknya masih pakai motor atau pakai Vespa Matic mungkin atau apalah gitu. Cuman di sini agar kelihatan lebih premium feel-nya dan tetap kelihatan ori, salah satunya itu adalah ambil jam tangan yang dia modelnya menyerupai Rolex seperti ini. Ini jam tangan ori. Jadi bisa disebut juga jam tangan Homage. Homage itu jam tangan yang dia didevelop, dimensinya dibikin persis seperti Rolex Daytona, tapi dengan brand yang lain begitu. Nah, ini kita nyalakan dulu jam tangannya. Kita lock biar kelihatan lebih ganteng. Terus ini untuk stopwatchnya di sini nih. Nah, gini. Kita nyalakan. Nah, itu jalan. Nah, begitu cuy. Dan jam tangannya, kalian pernah gak sih ngerasa jam tangan kalian itu kacanya kok semakin hari semakin lambat laun itu semakin buluk gitu, kayak kacanya kusem banget dah, mungkin gara-gara embun yang masuk atau gara-gara air atau gara-gara sering kegesek celana atau kegesek kebentur segala macam sehingga lecet-lecet. Nah, ini ini sering banget jadi problem. Nah, di sini itu dia udah pakai kaca safir cuy. Nah, sehingga kalau kaca safir itu dia udah nggak lagi mau ke baret, mau kalian baret pakai paku pun dia nggak bakal ke baret. Memang sekeras itu kaca safir. Kalian bisa search bagaimana kaca safir itu nggak bisa dibaret pakai paku ataupun logam tajam lainnya selain dari diamond itu sendiri, begitu ya kira-kira. Terus untuk bagian bezelnya ini itu dia udah seramik, jadi nggak perlu risau gitu, dari lambat laun dia nggak bakal berubah warna. Kan ada tuh beberapa jam tangan yang ya mungkin brand-brand fashion lah ya, brand-brand terkenal AC, Fossil segala macam. Tahun pertama, tahun kedua masih enak gitu. Tahun ketiga, tiga, empat, lima udah renggang anjay. Nggak maksudnya di tahun-tahun itu tuh udah kayak apa namanya? Kayak ngeblur gitu loh, ketiga sih ngeblur ininya, warnanya udah nggak jelas, itemnya udah nggak pekat gitu. Kadang ada baret-baret, lecet-lecet segala macam. Nah, itu nggak terjadi di jam tangan ini, begitu cuy. Dan ini udah bisa renang. Jadi kalian mau renang mau model apa juga ayo gitu. Nggak bakal ngembun. Apalagi musim-musim hujan gini kan, kayak sosokan musim hujan mending pakai smartwatch aja nggak sih gitu. Smartwatch itu
capek ngecas gitu. Karena memang smartwatch itu mungkin untuk pengganti ya atau untuk yang lain. Cuman kalau yang penggemar jam tangan itu sesuatu hal yang berbeda yang nggak bisa digantikan oleh smartwatch gitu. Itu sudah dibahas lengkap di channel Horologi Story. Kalian bisa cek bahwasanya jam tangan itu berbeda dengan smartwatch gitu loh. Smartwatch itu adalah kayak suatu hal yang lain ibaratnya yang lebih kompleks gitu. Kalau jam tangan kan sebagai perhiasan yang nggak pasaran, yang ada nilai kemewahan, ada nilai seninya nih di sini begini. Oke, langsung saja kita akan bahas dari awal itu materialnya. Materialnya di sini dia sudah pakai 316L stainless steel, cuy. Jadi nggak bakal apa namanya? Dia nggak bakal korosi, nggak bakal baret. Kalau baret pasti lambat laun kalau mau dipakai pasti baret nih, pasti baret gitu. Cuman nggak bakal korosi. Kan ada yang orang-orang jualan jam, nggak kak ini jamnya anti baret, mana ada jam. Tetep kalau dipakai lama-lama pasti baret itu wajar, baret-baret halus lembut Rolex original aja. Kalian bisa cek, kalian mungkin beberapa sudah punya Rolex atau baru dapat rezeki pengen beli Rolex original yang submarine, pasti kalian ke gerai Rolex ya ditawarin Rolex yang baret-baret itu, atau ke gerai Hobi Jam TV misalnya. Kalian bisa cek reviewnya di Hobi Jam TV ya, rata-rata ada yang baret-baret halus seperti itu karena memang itu adalah jam tangan bekas gitu loh, karena sudah discontinue jam tangan yang asli, apa ibaratnya udah nggak produksi begitu, dan itu justru harganya lebih mahal gitu. Baret-baretan alami seperti itu lebih mahal daripada polesan ulang kayak gitu. Dan di sini juga dia udah pakai kaca safir yang tadi aku bilang itu. Jadi dia udah kuat banget nih. Nanti kita tes nih kaca safirnya di sini. Nah, begini. Nah, ntar tunggu ya. Tunggu sampai dia ready, nanti habis itu kita tes kaca safirnya, cuy. Terus dari segi loomnya gimana nih Bang loomnya? Ini loomnya loom dress watch ya. Jadi kalian harus bisa bedain loom dress watch dengan loom diver. Ini tipe jam dress watch yang untuk kondangan tuh segala macam gitu. Jadi nggak perlu loom yang gonjreng-gonjreng banget karena khas Daytona. Rolex Daytona pun kalian bisa cek, cari di Google bagaimana loomnya Rolex Daytona yang original pun itu juga seperti ini gitu. Enggak yang gonjreng banget gitu, enggak, karena memang dia marker-marker angkanya kecil, sebatang-sebatang begini. Jadi ya loomnya memang seperti ini gitu. Wajarnya Daytona itu kan jam sport kan, jam balap gitu kan. Makanya itu masa iya mau balapan malam-malam gitu ibaratnya kan, enggak. Tuh ini loomnya begini. Oke, cantik sekali menurutku sih. Di sini ada tulisannya nih, jelas nih tuh. Pagani Design ada warna tulisan merah itu sport tuh. Tuh, ini mengindikasikan bahwasanya dia memang jam sport buat olahraga segala macam, aman sentosa. Kebentur-bentur aman sentosa ini, Bro. Nah, ini ada tulisannya sport nih di sini tuh. Kak, bagi kalian yang bosen nih jam sport cuman apa namanya? Rantainya gampang putus atau rubbernya gampang putus, punya Casio punya, cobain deh ini. Cobain aja gitu. Terkayak iya ya gitu, enak ya gitu. Ada fitur stopwatchnya juga. Nih stopwatchnya bisa kita reset. Kita reset kan penelitian. Nah itu di reset begitu. Oke udah kencengin. Oke begini. Terus di sini kita akan langsung tes kaca safirnya cuy. Bagaimana sih bang kaca safirnya nih? Langsung kita tes. Nah oke, kelihatan full ya. Nah itu bunyi dari kemewahan aja enggak, itu bunyi dari kaca safirnya ini gitu. Sekarang nih kalian cari deh spesifikasi jam tangan yang kaca safir yang watt resistnya 100 meter lebih, yang bezelnya seramik, yang 316L, semua komponen itu masuk dalam satu jam tangan. Kalian cari sulit cuy. Kebanyakan ada sih kaca safir tapi watt resist 30 meter, 50 meter gitu. Stainless steel 316L tapi ternyata kacanya hardlex gitu. Banyak seperti itu. Ternyata udah memenuhi semua, ternyata bezelnya masih aluminium begitu, banyak gitu. Jadi beberapa komponen yang aku sebutin tadi harus masuk di dalam satu jam tangan sehingga kemudian
aku bisa sebut dia jam tangan yang bagus gitu kira-kira. Untuk selanjutnya kita akan cek-cek terkait dimensi. Di sini kita akan cek dimensi menggunakan ini nih. Nah, dimensinya ini dia di 11 11,5 lah, 11,5 itu dimensi ketebalannya. Terus dimensi dari diameternya dia di 40 coy, 40. Nah, 40 ya. Terus di lak-tulaknya dia di lak-tulaknya di 46. 46 terus dia laknya tentu 2 mm. Jadi ini dipesenin tali kulit coklat gitu atau tali kulit merah. Itu ngeri sih, bagus banget ini pakai tali kulit merah karena dia warnanya rose gold gitu, coklat-coklat gitu, dan dia talinya mengecil sampai ke 16, 16, 15. Jadi dia memang khasnya Daytona banget yang mengerucut begini tuh. Mengerucut begini. Jadi sama kayak ini nih, mengerucut. Anjay. Terus di sini selain dimensi, kita udah ukur dimensi, selanjutnya kita akan, Bang, itu pakai mesin apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Kok aku penasaran apakah itu mesinnya otomatis gitu. Tentu Pagani Design dalam dia membuat atau mendevelop jam tangan meskipun mirip gitu. Pagani Design itu tipe yang dia berpikir gitu, bukan hanya mirip plek-ketiplek aja gitu. Kira-kira mesin apa yang cocok yang harus ditaruh di model Daytona ini agar menyerupai Daytona yang original dan dia efektif serta efisien. Salah satunya adalah dia memakai mesin Seiko model VK. Nah, itu dia memakai energi baterai. Kenapa harus pakai energi baterai, Bang? Karena dia diperuntukkan untuk sport gitu. Sport itu yang dia dimana harus apa ya, ekstrim lah, olahraga ekstrim segala macam, guncang-guncang segala macam gitu, kayak ini jagonya. Dan masa apa namanya sport harus ini nanti untuk stopwatch kan demi keakuratan stopwatch itu memang diperlukan untuk jam tangan baterai, dan stopwatch yang bener adalah sebenarnya yang pakai jarum ini, yang pakai jarum besar ini. Jarum detiknya di mana, Bang? Nah, cara bacanya jarum detiknya di sini nih, bagian sini. Nah, ini jarum detik. Ini bagian siang malam, indikator siang malam, ini jarum stopwatch ini untuk indikator stopwatchnya per jam gitu. Nah, ini untuk per menitnya. Nah, dan stopwatch yang Rolexnya original pun dia begini, halus begini cuy, bukan yang stopwatch tapi tek 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 gitu, atau stopwatch yang dia diputer tapi ininya muter-muter enggak gitu. Itu jam pusing itu mungkin ya, maksudnya stopwatchnya, mohon maaf nih ya kan, Rolex stopwatchnya nggak begitu bro ya kan, atau dia malah memakai modul mesinnya yang kurang akurat. Ada juga sebenarnya Pagani dia yang pakai mesin yang kurang akurat, menurutku itu adalah yang model Daytona Rainbow. Daytona Rainbow yang otomatis, dia maksain bikin Daytona dengan mesin otomatis merek Mingzu. Setelah itu didevelop, setelah ditaruh nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena mesinnya itu sebenarnya mengindikasikan hari, tanggal, dan kalender gitu. Sementara sebenarnya Daytona yang original justru dia memakai, nah ini stop play, memakai stopwatch gitu, bukan hari, tanggal, dan kalender gitu. Nah, yang bener juga harusnya begini gitu. Ini stopwatch yang bener, dan Daytona yang bener-bener real asli Daytona juga cara kerjanya seperti ini, begitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kenapa begitu? Jadi ini udah kuat banget, kalian pakai renang, mau pakai los, aman sentosa ini. Kalian yang pakai Seiko Mode ngembun. Nah, cobain deh. Kan beli Seiko Mode mahal-mahal, kalau dipakai hujan-hujanan masih ngembun, atau dipakai renang masih ngembun. Nah, itulah karena memang Seiko Mode itu bukan menjelek-jelekan, peruntukannya berbeda. Jadi sebelum kalian membeli jam tangan, kalian harus tahu nih Seiko Mode itu apa dan bagaimana daya tahannya.
Bagaimana daya tahan setiap jam tangan? Kenapa sih Bang, di marketplace itu rata-rata jam tangan itu spesifikasinya tidak disebutkan secara rigid dan rinci. Contoh stainless steel ditulis stainless steel doang, water resist ditulis 30 bar atau 50 bar gitu. Bar itu sama dengan apa namanya? Ibaratnya kalau 10 bar itu sama dengan 10 meter gitu. Bar itu meter. Iya, iya nggak sih? Bukan dong bar kok meter. Bar itu tiap 100 meter gitu. Jadi kalau 3 bar itu 30 meter gitu. Kalau 10 bar berarti 100 meter begitu kira-kira. Kalau 5 bar berarti 50 meter kedalamannya. Dan untuk jam tangan yang siap dipakai renang itu kategorinya harus minimal di 10 milimeter bro gitu. Dan ini 10 milimeter nih, di belakang ada tulisannya 10 milimeter begitu kira-kira. Oke. Tapi kalau Seiko Mode itu karena dia dialnya juga beli sendiri, diatur-atur sendiri, pengen water resist kelihatan di dalam kaca itu, ibaratnya dalam kaca nih ada tulisan 300 meter atau 1000 meter pun hanya sekedar angka coy. Coba dites sama Pagani, berani aku tes sama Pagani nih, masuk kulkas kayak atau masuk masuk buat renang buat segala macam, berani jamin aku produk yang dia dikeluarkan untuk kelasnya massal atau dia sudah disertifikasi asli itu jauh lebih worth it atau jauh lebih baik gitu kalau kalian mencari jam tangan yang untuk daily lah, untuk harian, yang kalian nggak siap manja gitu, jam tangan untuk fungsional dan fashion gitu. Berbeda dengan kalian memang untuk dinikmati gitu. Itu beda hal. Biasanya yang beli Seiko Mode itu adalah orang-orang yang dia sudah jenuh dengan model yang begitu-begitu aja, atau mungkin dia udah punya kategorinya punya 50 lebih jam tangan sehingga dia pengen nyoba hal baru. Nah, itu cocok, itu peruntukannya. Kalau kalian pengen masuk ke dunia automatic langsung loncatnya ke Seiko Mode sebenarnya kurang bijak ya gitu. Cuman kembali lagi ke diri masing-masing. Intinya kalau beli itu harus tahu apa yang dia beli dan tahu konsekuensinya apa. Begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut video berikutnya di ini nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ah ini nih. Ini yang paling bagus nih. Adis dive coy. Nih lihat. Pilot watch banget bro. Wih, nih lihat. Kacanya udah anti reflective coating. Ini juga kacanya udah anti reflective coating ya sama. Ini juga, ini juga. Oke, nanti kita akan review yang itu. Ini juga nanti kita akan review. Tuh, oke, kelihatan. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu. Ntar, kita tutupnya harus bareng ini. Bye-bye.